Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Prasetyo Nugroho. Saya ingin mempresentasikan hasil materi yang saya dapatkan bersama rekan saya, yaitu Evans. Kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan apa itu fungsi khusus. Fungsi khusus adalah fungsi matematika tertentu yang memiliki nama dan notasi yang kurang lebih mapan karena kepentingannya dalam analisis matematika, analisis fungsional, geometri, fisika, atau aplikasi lainnya. Bagian-bagian dari fungsi khusus ialah sebagai berikut. 1. Fungsi floor dan ceiling, fungsi modulo, fungsi kuadrat, fungsi linear, dan fungsi konstan atau disebut juga dengan fungsi tetap. Saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari fungsi khusus. Nomor 1, fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat, yaitu fungsi floor dari X. X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan fungsi ceiling dari X, yaitu X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Nomor 2, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarangan bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. A modulo M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. Nomor 3, fungsi 5, fungsi konstan atau disebut juga dengan fungsi tetap. Suatu fungsi f sama dengan A ke B ditentukan dengan rumus f dalam kurung x disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku f dalam kurung x sama dengan c, di mana c adalah bilangan konstan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Brian Evans. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya sebelumnya bernama Aji. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai transformasi fungsi, yaitu fungsi baru dari fungsi lama dan materinya berisikan transformasi fungsi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai transformasi fungsi, teman-teman. Di sini ada pergeseran, contoh pergeseran ya, pergeseran vertikal dan horizontal untuk C lebih besar daripada 0. Untuk memperoleh grafik, maka untuk yang pertama itu ada fungsinya itu Y sama dengan Fx tambah C. Jadi nanti grafik Y-nya itu kita geser Fx jauh C satuan ke atas. Terus yang kedua ada Y sama dengan Fx kurang C. Itu grafiknya kita geser Y sama dengan Fx sejauh C satuan ke bawah, teman-teman. Dan yang ketiga ada Y sama dengan Y kali F. Y sama dengan F kali X kurang C. Itu digeser grafiknya sejauh C satuan ke kanan. Nah, yang terakhir itu ada Y, F, X tambah C. Itu grafik Y-nya bakal digeser nanti Fx sejauh C satuan ke kiri. Nah, untuk pergeserannya bisa dilihat pada grafik berikut ini. Seperti yang kita sudah lihat tadi, yang pertama itu ada grafik Fx tambah C, itu kita geser satu C satuan ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini C-nya. Ini kita bakal geser satu satuan ke atas. Oke, seperti ini. Ini dia digeser satuan ke atas, teman-teman. Ini. Dia digeser satu satuan ke atas. Terus lanjut lagi ke yang nomor 2, Fx kurang C digeser C satuan ke bawah. Bisa lihat di sini, Y-nya digeser satu satuan ke bawah. Ada di bawah sini teman-teman. Nah, terus yang ketiga, itu Fx kurang C itu digeser satu satuan ke kanan. Kita bisa lihat seperti ini, digeser satuan ke kanan. Nah, yang terakhir itu ada Fx tambah C, itu grafiknya digeser sejauh C satuan ke kiri. Kita bisa lihat di sini C-nya digeser satuan satuan ke kiri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada contoh beberapa dilatasi dan pencerminan vertikal horizontal, misalkan C lebih besar dari 1, untuk mendapatkan grafik sebagai berikut. Yang pertama ada Y sama dengan CFX, itu grafiknya direntangkan grafik Y, Fx secara vertikal dengan faktor C. Nah, yang kedua ada Y sama dengan 1 per C, Fx, itu grafiknya kita susutkan grafik Y-nya
fx secara vertikal dengan untuk mendapatkan faktor c. Nah, eh, y dan yang ketiga itu ada y sama dengan fcx, itu grafik y-nya kita susutkan lagi sama dengan fx secara horizontal dengan faktor c. Nah, yang keempat itu ada f sama dengan fx per c, itu grafik y-nya kita rentankan sama dengan fx secara horizontal dengan faktor c. Nah, yang kelima ada min fx, itu kita cerminkan teman-teman grafik y-nya supaya mendapatkan fx terhadap sumbu min x. Begitupun dengan yang terakhir itu ada f min x, itu kita cerminkan lagi grafik y-nya untuk mendapatkan fx terhadap sumbu min y. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada contohnya untuk yang dilatasi. Kita bisa lihat di sini contohnya. Mulai dari yang pertama, CFX-nya kita rentangkan grafik Y-nya secara vertikal dengan faktor C. Kita bisa lihat di sini, kita rentangkan sehingga dia terdapat di atas sebelah sini, bawah. Secara vertikal. Nah, terus kita lihat yang kedua, 1/CFX. Kita susutkan secara vertikal dengan faktor C. Disusutkan maksudnya apa, teman-teman? Diturunkan begini, jadi dia sehingga mendapatkan faktor C-nya. Nah, yang ketiga ada FCX, biar di sebelah, biar di sini, teman-teman. Nah, terus yang keempat ada FCX, sama dengan yang tadi, dan yang ini ada min fx, dia diturunkan juga teman-teman di sini, dan yang f min x dia terhadap sumbu min y, dan ini min x min y. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya akan membahas satu contoh soal. Ada dua contoh soal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu gx sama dengan x pangkat 3 tambah satu. Nah, penyelesaiannya kita hanya perlu untuk menggeser. Jadi grafik GX sama dengan X pangkat 3 tambah satu. Itu hasil pergeserannya FX sama dengan. Nah, selanjutnya nomor 2. Di sini ada contoh soal sketsakanlah grafik fungsi berikut. Itu ada GX sama dengan sin 2X. Nah, jawabannya itu seperti yang ada di bawah. Kita langsung saja misalkan yaitu Y sama dengan sin 2X sama dengan G 2X. Nah, di sini terus kita lanjutkan lagi dengan GX sama dengan sin X. Nah, jawabannya akan seperti grafik di bawah ini. Dia akan dimulai dari min 2pi menuju ke min pi, min 1, 0, pi, dan ke 2pi. Begitu teman-teman untuk nomor 2. Nah, yang ketiga ada sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Sketsakanlah grafik fungsi berikut. Nah, di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 13. Nah, untuk mengerjakan ini, kita dapat penyelesaiannya, yaitu penyelesaian itu ada di fx sama dengan x kurang 4 kuadrat kurang 3. Nah, di sini untuk mengsketsanya, kita langsung saja masuk pada grafiknya, yaitu di sini kita bisa lihat. Grafiknya itu melewati 13, turun dan sampai ke 3 dan melewati 5 di antara 4 dan 6. Begitu teman-teman untuk sketsa dari grafiknya. Terus dan fungsi baru dari fungsi lama ini, teman-teman. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dari kami, terima kasih.